Assalamualaikum, shalom guys. Ya, jumpa lagi sama saya di Borneo Exotic Pet. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu ya. Nah, kali ini saya akan membahas akuarium. Baca. Tank saya ini, terutama mungkin yang ini ya. Ini saya memakai pompa 12.000 liter per jam. Ya, betul. 12.000 liter per jam. Iya. Biasanya akuarium seperti ini mentok hanya di 6.000 liter per jam. Entah dia tekor, di sump filternya airnya lambat turun, jadi dia tekor. Nah, kita akan juga membahas gimana tank saya yang begini dia bening atau gimana, bersih lah ya. Bagian bawah selalu bersih, bagian atas selalu bersih. Biasanya kalau kita kasih makan potong gitu ya, makanan ikan, udang itu selalu berminyak, amis gitu. Biasa ada minyak di atas bagian atas. Ah, gimana caranya supaya itu juga dikerjakan sama filter? Kita lihat sama-sama. Ya, ini saya punya filter. Filter kemarin sih sudah lama sih ya, saya sudah upgrade lebih besar filternya. Dia ukurannya 200 kali 50. Jadi panjangnya 2 meter, lebarnya 50. Tinggi sekitar 50 juga rasanya ya. Saya mau pakai 5 chamber. Sebenarnya sih beberapa chamber pun nggak terlalu masalah, cuma kalau bisa lebih banyak mungkin lebih bagus ya chamber-chambernya. Jadi ya bisa ditaruh banyak media dan biasanya saya sih kalau chamber pertama begitu turun biasa ditaruh paling bawah deep mat sama busa apa namanya ya, kapas hitam dark brown, paling atasnya kapas putih. Usahakan kalau kapas putih dia jangan terendam, jadi dia gantung kering begitu ya. Kalau kapas nggak terendam dia lebih kinerjanya lebih bagus, lebih maksimal daripada kerendam. Satu juga kapas kalau kerendam kapasnya cepat hancur, paling juga 2-3 hari udah. Kalau kapasnya nggak terlalu bagus, yang biasa punya merek dia akan cepat hancur. Nah, lanjut. Kita sih di sini full DB Crystal Bio. Saya akan memakai sumber airnya dari sumur bor. Nah, sumur bor yang saya pakai ini pH-nya sudah tinggi. Kenapa saya nggak bisa pakai karang jahe? Karang jahe dia akan jeleknya sifatnya menaikkan pH. Nah, saya nggak bisa pakai itu lagi karena gimana ya? Kan sumur bor saya pH-nya sudah tinggi. Kalau begitu saya pakai lagi dengan karang jahe dia akan menaikkan pH. Nah, kita lanjut. Di sini itu standar ya.
pipa sam filternya turun. Nah, chamber terakhir kan dipakai sama pompa. Ruang chamber untuk pompa juga mesti besar. Ya kalau biasanya saya sering lihat chamber terakhir yang dipakai pompa itu dia sangat kecil. Itu juga mempengaruhi dengan pompa yang besar. Dia akan tekor. Ya, jadi ya standar memang seperti di mana-mana lah ya. Jadi dari pompa naik ke atas, turun ke sam filter, turun lagi ke chamber pertama di kapas-kapas, terus dia sirkulasi. Tapi yang terpenting, kenapa nggak bisa tekor di 12.000 liter per jam di pompa yang besar? Terpentingnya di sam filternya ya. Oh ya, saya memakai pompa 12.000 liter per jam. Saya pakai merek Cina. Wattnya rendah, cuma 80 sampai 100 watt, rendah sekali ya. Ya, ini dia. Saya memakai pipa sam filternya 2 buah. Yang awalnya saya pakai di pipa 1 in 1/4 dan saya tambah lagi di pipa 1 in setengah. Jadi 2 buah. Nah, di sini saya pipa sam filternya saya modif. Jadi di bagian atas kita buat T menurun. Jadi bagian bawah untuk sedot kotorannya yang bagian bawah, yang bagian atas tetap dia menjadi skimmer, menyedot kotoran di atas. Yang saya bilang tadi, kalau kita kasih makan ikan potong, udang potong, dia lebih banyak minyak di bagian-bagian atas, dia akan sedot di skimmernya. Nah, di sini saya perjelas lagi gambarnya, kita close up lagi, kelihatan kan? Di sini ada 2 lubang, akan menyedot kotoran-kotoran atas, bagian atas yang saya bilang tadi, bisa berupa dari pakan udang, ikan yang membuat berminyak atau berlemak, dia akan menyedot kotorannya. Jadi bagian atas juga bersih. Nah, jadi masalah pertanyaan yang mati lampu, gimana caranya supaya tidak meluber? Kita coba matikan, seolah-olah mati lampu ya. Kita matikan pompanya. Jadi gimana caranya? Biasanya saya posisi pompa mati dulu, baru kita tandain levelnya seberapa. Kalau dia di sini kita tandain, berarti begitu kita kuras, waktu kuras isi air sampai di sini. Jadi kita tahu levelnya sampai sekian, baru kita perhatikan air di filternya. Jadi filternya mesti ya daerah di atas saja. Kalau saya sih suka isi penuh supaya dia nggak tekor. Kalau isi sedikit dia pasti tekor ya. Salah satunya juga supaya nggak tekor, baru kita bisa nyalakan. Kalau isi terus pompa nyala, baru kita isi terus sampai banyak-banyak supaya tujuannya nggak tekor. Pas mati lampu dia otomatis banjir. Ya, itu tadi penjelasan saya tentang tank saya, akuarium saya yang memakai pompa di 12.000 liter per jam. Sebenarnya banyak orang yang pakem ilmunya yang memakai pompa kecil, jadi cuma hanya beberapa liter per jam. Karena saya tetap memakai ilmu saya yang saya miliki, ya tetap pakai pompa yang besar. Karena satu juga pompa yang besar dia sirkulasi lebih cepat bersih. Ada orang bilang sih
Kalau pompa yang besar, bakterinya susah bertumbuh karena terlalu cepat pemutaran airnya. Nah, tapi kalau di saya tetap saya memakai pompa yang besar. Terbukti lebih cepat bening, lebih bersih. Itu tadi penjelasan saya tentang akuarium saya, cara bersihin bagian bawah. Karena saya modifikasi membuat teh itu jarang orang buat, jarang orang tahu. Saya buat teh, jadi dia sedotnya dua, bagian atas dan bagian bawah. Bagian bawah kita bisa kasih wave maker arus gitu ya, atau kita bisa pelihara ikan pari. Ikan pari sangat membantu untuk membersihkan bagian kotoran bawah karena dia sifatnya lebih pemain bawah ya. Dia gerak terus, kotoran juga gerak, dia pasti akan terdorong ke pasang filter yang kita modif di bagian bawah. Ya, saya rasa sampai di sini penjelasan singkat saya tentang main tank saya yang besar ini. Jika ada kritik dan saran, silakan. Mungkin ada teman-teman ingin membuat saya konten apa, bisa dikasih tahu. Dan kita coba membuatnya lah ya. Saya Kopiwon dari Borneo Exotic Pet. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you. Only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.